Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liujirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin rahimakumullah. Puja puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta macam nikmat, bermiliar-miliar macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada sang penghulu umat, penebar rahmat, pemberi syafaat, yakni Kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah, dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang menerang seperti saat ini. Dengan kata lain, minaz zulumati ila nur wa minad dhalalati ilal huda. Hadirin rahimakumullah. Sesuatu kemauan adalah yang terdapat di dalam diri manusia. Pastilah manusia semuanya memiliki kemauan masing-masing. Entah itu kemauan dari yang kecil hingga yang besar, dari yang terlihat hingga yang tak terlihat. Dan karena itu, jikalau kita ingin menjunjung kemauan kita, haruslah kita berusaha semaksimal mungkin sebisa kita, sampai kita bisa menjunjung kemauan kita. Dan setelah kita berusaha, Allah akan membukakan jalannya kepada orang yang selalu berusaha. Karena kenapa? Allah menyukai orang-orang yang selalu berusaha. Dan setelah berusaha, haruslah kita berdoa kepada Allah. Karena kenapa? Karena kita meminta diluaskan jalannya untuk mencapai kemauan kita, untuk menjunjung kemauan kita. Dan jikalau kita memiliki kemauan, haruslah kita junjung kemauan itu, haruslah kita capai kemauan itu. Karena kemauan penting bagi hidup kita. Karena kenapa? Karena kemauan adalah satu-satunya yang ada di dalam hidup kita. Dan orang yang selalu berusaha dalam menjunjung kemauannya, akan Allah mudahkan jalannya. Karena kenapa? Karena syair berkata, manjada wajada. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita berusaha, setelah kita berjuang, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita yang namanya sabar. Sabar dalam menjunjung kemauan kita, sabar dalam mendekati kemauan kita. Jikalau kita tidak sabar, maka kemauan kita akan sia-sia. Karena kenapa? Karena manusia memiliki batas kesabaran. Jikalau batas kesabaran manusia telah habis, maka kita akan tidak bisa lagi memperoleh kemauan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan langsung kepada makhluknya kemauan. Tidak memberikan langsung
kepada makhluknya kemauan, akan tetapi Allah akan memberikan ujian dan cobaan kepada makhluknya. Karena kenapa? Karena sebelum ada kemauan, pasti di situ ada kesusahan. Dan dicoba oleh Allah beberapa kali, entah itu kesusahan dalam kelaparan, dalam kehausan, dalam kondisi, dalam pribadi, yaitu rumah tangga. Dan setelah diberikan kesusahan oleh Allah, barulah makhluknya diberikan kemauan. Entah itu kemauan untuk mencari rezeki, untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga adil dalam manusianya, dan masing-masing diberikan kemauannya yang berbeda-beda. Entah ada yang kemauan itu sangat besar, sangatlah kecil, sangatlah terlihat, dan atau pula tidak terlihat. Dan jikalau Allah menghendakkan kemauan kita sangat besar, sangat tinggi, sangat terlihat, Allah akan mencapaikan kemauan itu. Dan orang kaya pun, dia bisa menjadi kaya, dia bisa menjadi orang sukses, karena dia diberikan kemauan oleh Allah. Dan dengan pertama-tama, orang sukses dan orang kaya itu tidak mungkin langsung diberikan oleh Allah kemauan. Karena kenapa? Allah akan mengujinya. Allah akan menguji kesabarannya. Jikalau dia sudah benar-benar bersabar, jikalau dia sudah benar-benar kuat dalam ujiannya, barulah Allah mengasih kemauan kepadanya. Untuk dia mau untuk mencari rezeki, sampai-sampai akhirnya orang kaya itu pun menjadi sukses. Dan jikalau kita tidak ada niatan untuk memiliki kemauan, na'udzubillahi min dzalik, kehidupan kita akan susah. Tidak ada orang yang mau membantu kita karena kita tidak memiliki kemauan. Dan kemauan juga dipakai di mana-mana. Entah itu di masyarakat, entah itu di sekolah, entah itu di pondok pesantren. Jikalau kita mau apa-apa, jikalau kita mau melaksanakan apa-apa, haruslah berusaha. Dan setelah berusaha, Allah akan membukakan jalannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا.